Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Dirantama Muhana dengan NIM 2010301056. Di sini saya akan melakukan uh, praktikum 9 modul TKI, yaitu pemeriksaan uh, dini pada bayi yang baru lahir dan juga intervensi fisioterapinya. Apgar Score merupakan metode untuk memeriksa atau mengkaji kondisi bayi sesaat setelah lahir. Apgar Score meliputi 5 komponen pemeriksaan, yaitu pemeriksaan frekuensi jantung atau pulse, kemudian usaha nafas atau respiration, kemudian tonus otot atau activity, kemudian refleks pada rangsangan atau grimace, kemudian warna kulit atau appearance. Nilai Apgar Score diukur pada menit pertama dan kelima setelah kelahiran. Pengukuran pada menit pertama dilakukan atau digunakan untuk menilai bagaimana ketahanan bayi melewati proses persalinan. Kemudian pengukuran pada menit kelima menggambarkan sebaik apa bayi dapat bertahan setelah keluar dari rahim ibu. Kemudian pengukuran nilai Apgar ini dilakukan untuk menilai apakah bayi membutuhkan bantuan nafas atau mengalami kelainan, seperti itu. Oke, kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan dengan menggunakan metode Down Score, di mana Down Score ini waktunya sama-sama dilakukan seperti Apgar Score, yaitu pada awal kelahiran bayi, dan tujuan utama dari pemeriksaan Down Score ini untuk mengetahui apakah bayi mengalami gawat nafas atau tidak. Oke, jadi pemeriksaan Down Score ini meliputi 5 penilaian. Yang pertama frekuensi nafas, kemudian yang kedua cyanosis, yang ketiga retraksi, yang keempat air entry, dan yang kelima yaitu merintih. Oke, kemudian frekuensi nafas ini nilai 0 didapatkan jika nafas bayi kurang dari 60 kali per menit. Kemudian nilai 1 didapatkan jika nafas bayi didapati ada 60-80 kali per menit. Kemudian nilai 2 lebih dari 80 kali per menit. Kemudian cyanosis, penilaian cyanosis didapatkan nilai 0 jika tidak ada cyanosis. Kemudian nilai 1, cyanosis hilang dengan oksigen. Kemudian nilai 2, cyanosis menetap walau diberikan oksigen. Kemudian penilaian retraksi, tidak ada retraksi, itu nilainya 0. Kemudian retraksi ringan nilainya 1. Kemudian jika ada retraksi berat maka nilainya 2. Kemudian air entry, jika ada udara masuk bilateral baik maka nilainya 0. Kemudian penurunan ringan udara masuk nilainya 1. Kemudian tidak ada udara masuk maka nilainya 2. Kemudian penilaian yang terakhir yaitu merintih, tidak ada merintih maka nilainya 0. Kemudian nilai 1 dapat didengar dengan stetoskop. Kemudian nilai 2 dapat didengar tanpa alat bantu. Kemudian untuk keterangan atau interpretasinya, nilai 0 sampai 4 distress napas ringan membutuhkan oksigen nasal atau headbox. Kemudian nilai 4 sampai 7 distress nafas sedang membutuhkan nasal CPAP. Kemudian nilai lebih dari 7 distress nafas berat, ancaman gagal nafas, dan juga membutuhkan intubasi atau perlu diperiksa analisa gas darah atau AGD. Oke, kemudian selanjutnya pemeriksaan refleks pada bayi. Refleks yang pertama yaitu refleks ATNR,
di mana refleks ATNF dilakukan dengan cara yang pertama memiringkan kepala bayi seperti ini. Kemudian nanti akan diikuti dengan bayi memiringkan badannya dengan diawali dengan AGB terlebih dahulu atau gerak bawah, kemudian disusul dengan AGA, kemudian baru miring. Oke, kemudian refleks selanjutnya yaitu rooting reflex. Rooting reflex ini bisa dilakukan dengan cara memberikan sentuhan kepada bayi di area pipi atau di area wajah. Kemudian biasanya bayi akan refleks untuk mencari di mana kita memberikan sentuhan tersebut seperti ini. Ini bayi akan menengok atau matanya mengikuti gerakan atau sentuhan yang kita berikan. Kemudian yaitu shaking reflex. Shaking reflex yaitu refleks menghisap pada bayi, dilakukan dengan cara kita memberikan tangan kita satu jari ke mulut pasien, tentu dengan menggunakan handscoon agar lebih steril. Kemudian bayi akan refleks dengan menghisap atau mengedot seperti itu. Oke, kemudian refleks selanjutnya yaitu refleks palmar grasp, yaitu refleks menggenggam pada bayi. Kita bisa memberikan objek satu tangan atau dua tangan ke telapak tangan bayi, atau kita berikan apa yang sesuai dengan bayi, sesuai dengan objek yang kecil atau menyesuaikan tangan dari bayi. Kemudian biasanya tangan bayi akan menggenggam seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu Babinski atau refleks Babinski. Kita bisa memberikan stimulus kepada telapak kaki bayi. Kita berikan sentuhan atau rangsangan, kemudian biasanya telapak kaki bayi akan membuka atau akan meluruskan seperti ini. Oke. Kemudian Moro reflex atau refleks kaget bisa diberikan dengan kita menggendong bayi, kemudian kita bisa seperti melakukan gerakan menggendong tapi akan dijatuhkan ini. Kemudian tangan bayi biasanya akan ekstensi, kemudian diikuti dengan kedua kakinya seperti kaget, seperti mempertahankan diri. Yang selanjutnya yaitu intervensi fisioterapi. Yang pertama, pasien bisa diberikan kain pada semua bagian dari atas sampai dengan bawah. Oke. Kemudian kita bisa berikan kain pada bawah knee atau lutut dari pasien. Ini tujuannya untuk positioning utamanya. Oke. Kemudian kita miringkan pasien, kain di bawah lutut pasien yang terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita posisikan miring seperti ini. Oke. Kemudian kain diberikan di bawah shoulder bawah pasien. Kemudian ini kain disilangkan kepada pasien seperti ini.
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.